Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya ingin menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Agama Katolik sebagai persiapan Anda semua untuk mengikuti ujian tengah semester. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah membahas beberapa materi selama 6 kali pertemuan. Di antaranya yaitu tentang pengertian agama atau makna hidup beragama. Dalam buku Iman Katolik yang diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, pengertian agama adalah pengungkapan iman dalam arti luas. Dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak. Dalam agama, orang memperlihatkan sikap hatinya kepada Allah. Sikap manusia di hadapan Allah antara lain tampak dalam sikap dan tanggung jawabnya terhadap alam semesta. Jadi bagaimana KWI memberikan panduan bagi umat Katolik untuk menghayati agamanya itu sebagai perwujudan dari iman. Sikap dan tanggung jawab terhadap alam semesta itu juga diungkapkan dalam dokumen gereja dalam Konsili Vatikan kedua yang mengatakan bahwa bila manusia dengan karya tangannya maupun melalui teknologi mengelola alam supaya menghasilkan buah dan menjadi kediaman yang layak bagi segenap keluarga manusia. Dan bila ia dengan sadar memainkan peranannya dalam kehidupan kelompok-kelompok sosial, ia melaksanakan rencana Allah yang dimaklumkan pada awal mula, yakni menaklukkan dunia serta menyempurnakan alam ciptaan dan mengembangkan dirinya. Sekaligus ia mematuhi perintah Kristus yang mulia untuk mengabdikan diri kepada sesama. Setiap kita, umat Katolik yang beragama, yang tadi saya katakan menurut buku Iman Katolik, agama adalah ungkapan iman, pengungkapan iman, maka iman harus menjadi nyata dalam sikap dan tanggung jawab kita terhadap alam semesta. Setiap orang Katolik harus menghasilkan buah dan menjadikan tatanan dunia ini menjadi dunia yang layak, alam yang layak, yang bisa kita huni dalam hidup berdampingan. Sehingga kalau kita menghayati agama dengan baik dan benar, maka kita bisa ikut berpartisipasi dalam menghadirkan kebaikan dalam hidup. Tugas pokok kita sebagai manusia beragama adalah mengembangkan kebudayaan. Bila manusia menekuni pelbagai ilmu seperti filsafat, sejarah, serta ilmu matematika dan fisika, dan mengembangkan kesenian, ia dapat berjasa sungguh besar, sehingga keluarga manusia terangkat kepada nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, serta kepada suatu visi yang bernilai universal, dan dengan demikian disinari dengan lebih terang oleh kebijaksanaan yang mengagumkan, yang sejak kekal ada pada Allah. Sumbangsih konkret bagi kita, khususnya Anda ya yang kuliah di IKADO ini, Anda belajar dengan baik, menekuni ilmu yang Anda pilih, maka ilmu yang Anda pelajari harus mengantar kepada Anda sendiri dan juga manusia di sekitar Anda
untuk memeluk nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Semakin umat beragama menguasai ilmu pengetahuan, maka semakin dituntut untuk bisa menghadirkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Sehingga ilmu yang kita peroleh harus mengabdi kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang tidak lain, ketiganya itu berasal dari Allah. Inilah yang diharapkan dari setiap orang Katolik, khususnya Anda, mahasiswa Katolik, untuk tekun belajar sehingga dapat berperan serta aktif dalam menghadirkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dari sini maka bisa juga diperluas bahwa agama tidak sebatas kita ke gereja, berekaristi, atau doa rosario, atau novena. Lebih daripada itu, memang itu bagian dari agama. Dengan mengembangkan kebudayaan, manusia diangkat ke nilai-nilai kehidupan yang tinggi, yang saya katakan tadi, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Perkembangan ini juga merupakan langkah ke arah kesempurnaan yang lebih besar lagi, yakni beribadat kepada Sang Pencipta dan berkontemplasi. Ini yang selalu saya tekankan kepada semua yang bersama saya untuk belajar, bahwa apapun yang kita lakukan harus disadari pada langkah peziarahan menuju kepada kesempurnaan yang lebih besar. Apapun yang kita lakukan harus menjadi bagian dari ibadat kita kepada Sang Pencipta. Kalau ini kita hayati dengan sepenuh hati, maka Anda belajar, Anda kuliah, Anda bekerja nanti mendapat tempat dan mendapat semangat. Jadi yang kita kerjakan ini adalah ibadat saya. Kuliah saya ini adalah ibadat saya. Kebaikan saya yang saya hasilkan untuk orang-orang di sekitar saya ini adalah ibadat saya. Ini kemudian kita semua memperoleh landasan yang kuat ketika kita melakukan sesuatu. Agama terjalin erat dengan kebudayaan. Untuk mengenal dan menyembah Allah, manusia perlu mengembangkan pikiran dan kemampuan mengungkapkan imannya. Sikap orang beriman terhadap Allah, khususnya iman, pengharapan, dan kasih diungkapkan dalam bahasa dan kebudayaan yang ada. Jadi agama itu bukan sesuatu yang mengawang-awang di atas sana, tetapi agama harus masuk dalam kebudayaan manusia, mempengaruhi manusia. Dan ini hanya mungkin ketika kita mengenal kebudayaan. Budaya adalah hasil karya manusia yang bisa dipakai. Hasil karya manusia itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena kita diberi kemampuan dasar, yaitu akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Dengan akal budi itu kita bisa menghadirkan kebudayaan. Dengan kebudayaan itu kita bisa menggunakannya sebagai cara kita beragama, cara kita beriman, cara kita mengasihi. Kita mengasihi tanpa mengenal budaya itu juga susah. Kita beriman tanpa mengenal budaya juga susah, karena kita hidup dalam suatu budaya tertentu. Maka budaya itulah yang kemudian bisa membantu kita. Tapi arah utamanya adalah kepada Allah. 3 keutamaan dasarnya hampir dimiliki oleh semua agama. Khususnya dalam gereja Katolik, iman, pengharapan, dan kasih ini menjadi keutamaan teologal. Keutamaan yang mengarah membantu kita untuk sampai pada yang sempurna, yaitu Allah. 3 hal ini yang bisa menjadikan hidup kita dinamis. Hidup kita ini menjadi suatu dinamika yang terus-menerus meningkat, diperbarui. Iman yang menggerakkan hidup kita itu memberi dasar kepada pengharapan dan dinyatakan dalam kasih. Jadi iman adalah suatu penyerahan diri. Kenapa kita menyerahkan diri? Karena kita mempunyai pengharapan. Nah, pengharapan itu bukan soal nanti, tetapi harus bisa mewujud sekarang, yaitu dalam perbuatan-perbuatan kasih. Iman menyambut sabda Allah, pengharapan yang terarah kepada karunia keselamatan, dan kasih menerima sesama manusia. Ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita menyebut diri orang beriman tanpa pengharapan, maka menjadi kosong, menjadi hampa. Kita beriman dan berpengharapan tanpa wujud nyata dalam bentuk kasih, itu juga tidak ada maknanya.
Sementara pengharapan adalah daya gerak iman. Dengan harapan orang mau mendatangi Allah sendiri. Yang membuat kita kuat dalam masa pandemi ini, yang membuat kita kuat dalam percobaan, yang membuat kita kuat dalam perjuangan adalah pengharapan. Kalau Anda semua tidak punya pengharapan untuk lulus dari IKADU, mungkin juga lalu mengikuti kuliah-kuliah ini tidak ada rohnya begitu ya. Karena Anda punya pengharapan yang kuat, maka pengharapan itulah yang memampukan menggerakkan hidup kita. Demikian juga dalam hal ini. Pengharapan adalah iman yang seolah-olah tidak sabar lagi mengejar rahmat Allah. Kalau dapat menangkapnya. Karena ia sendiri sudah ditangkap oleh Allah. Iman disempurnakan dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu seakan-akan sudah ada di depan kita gitu ya. Jadi itu yang membuat kita, kalau orang ada yang mengatakan bertindaklah, berpikirlah, berbuatlah seolah-olah besok Tuhan mengendaki kita kembali ke pangkuannya. Sehingga yang ada adalah kesiapsediaan dalam pengharapan. Semoga ini ya membantu kita. Kalau manusia telah menyerahkan diri, imannya, kepada Allah dalam iman dan pengharapan, itu merupakan awal kasih kepada Allah. Jadi, kasih itu didahului iman. Kasih didahului pengharapan. Atau dengan kata lain, kasih adalah buah dari iman dan pengharapan. Tanda kita mengasihi Allah adalah kasih kepada sesama. Ini jelas sekali. Santo Yohanes mengatakan, tidak mencintai manusia yang tidak kelihatan saja, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi bisa menjadi tolok ukur kasih kita kepada Allah itu nampak dalam kasih kita kepada sesama. Allah jelas mengasihi kita 100% ya. Bukti nyatanya adalah mengutus Yesus Kristus putranya ke dunia. Ini bukti konkret dalam iman Katolik, wujud nyata kasih Allah kepada manusia adalah mengutus Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan, jalan, kehidupan, dan kebenaran. Kasih yang dinyatakan dalam perbuatan adalah sikap pokok hidup orang beriman. Orang beriman tanpa kasih tidak ada daya geraknya. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka yang kita tingkatkan adalah dinamika iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan yang pokok dalam kehidupan kita beragama ada beberapa hal. Yang pertama adalah sikap batin. Agama yang bersifat lahiriah melulu dengan sendirinya menjadi formalitas dan sering kosong tanpa isi. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah hal-hal lahiriah. Tetapi jangan lalu dibalik, kalau begitu yang lahiriah tidak perlu, tetap perlu ya, tetapi harus didasari, dilambari dengan sikap batin. Kalau tidak lalu menjadi formalitas, menjadi kemunafikan seperti orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Namun sebaliknya, agama tanpa bentuk yang nyata dalam bentuk komunikasi itu juga tidak mungkin. Biarpun sikap batin paling penting, namun tanpa pengejawantan yang jelas, iman tidak sungguh-sungguh manusiawi. Seperti Santo Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi kalau kita mengatakan sikap batinku kepada Allah ini luar biasa, tetapi kita tidak berbuat sesuatu, orang juga tidak tahu bahwa kita ini beriman atau tidak. Karena yang bisa dilihat, dinilai secara moral adalah perbuatan kita. Walaupun lambarannya perbuatan itu adalah sikap batin yang benar. Jadi sekali lagi, kita harus menjadi yang terdepan dalam mengejawantahkan sikap batin itu. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Mari kita berlomba-lomba ya untuk berbuat baik. Pengharapan iman memerlukan agama. Dalam praktik tidak ada iman tanpa agama, tetapi tentu saja bentuk agama berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan begini, orang beriman itu pasti beragama, tapi orang beragama belum tentu beriman. Ya, jadi karena
ada orang yang beragama hanya formalitas. Tapi kalau orang yang beriman sungguh-sungguh harus diwujudkan dalam bentuk agama. Saya berharap dasar-dasar ini membantu kita, memberi roh kita kepada kita masing-masing dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini. Memang agama itu lalu berbeda-beda. Perbedaan pokok berhubungan dengan sikap batin sendiri dan gambaran tentang Allah. Ada sebagian yang menekankan keluhuran dan kedahsyatan Allah, maka agama akan mencari bentuk-bentuk yang khusus dan istimewa. Ada juga sebaliknya, lebih memperhatikan Tuhan yang hadir dalam ciptaannya, maka segala sesuatu dengan sendirinya sudah mempunyai warna agama. Sehingga dengan dua hal ini, perbedaan ini, kita tidak menemukan definisi agama yang disepakati oleh semua orang secara definitif gitu ya. Mengingat memang titik pangkalnya, kemudian sikap batinnya berbeda-beda. Ini tidak hanya di agama kita saja ya, ada macam-macam. Tetapi sekalipun pengertian agama itu berbeda-beda atau definisinya itu tidak ada yang definitif orang semua setuju, paling tidak setiap agama mempunyai unsur-unsur yang sama. Hampir dipastikan ya, setiap agama paling tidak mempunyai unsur-unsur pertama, punya jemaat ya. Dimanapun ya agama pasti punya jemaat. Kuantitasnya ya beda-beda. Jemaat inilah yang menghidupi iman dalam agama itu. Kemudian mempunyai tradisi. Tradisi ini adalah suatu ajaran yang dipakai untuk meneruskan ajaran dari suatu cara untuk meneruskan ajaran ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan otentisitas ajarannya, maka perlu tradisi. Kemudian ibadat, setiap agama mempunyai bentuk ibadat, memang beda-beda karena ibadat menjadi ungkapan cara lahiriah manusia secara komunal atau secara jemaat tadi ya, dalam mewujudkan agamanya itu. Selain itu juga setiap agama mempunyai tempat ibadat dan juga petugas ibadat. Dalam gereja kita jelas ya, petugas ibadatnya kita kenal dengan hierarki ya, ada imam, ya. Kemudian ada uskup, ada paus, juga ada orang-orang yang diminta untuk membantu para hierarki. Tempat ibadat juga sudah tahu. Nah, di dalam agama itu mempunyai dua dimensi. Yang pertama, setiap agama itu mempunyai dimensi vertikal, yaitu menyangkut hubungan manusia dengan yang kuasa, dan dimensi horizontal menyangkut mengatur hubungan manusia dengan manusia. Unsur-unsur dasarnya tadi sudah, jadi bisa dipahami. Fungsinya sebetulnya kalau kita menghayati agama apapun ya, termasuk kita yang Katolik, maka kita bisa belajar. Kita terselamatkan ya, lalu bisa menjadi kontrol sosial, bisa menjadi pemupuk persaudaraan. Maka agama yang betul sebetulnya adalah agama yang bisa menjadikan kita saling bersaudara, apapun ya agamanya, karena kita dalam Nostra Aetate kita mempunyai kesamaan asal dan tujuan, walaupun namanya berbeda-beda. Kemudian juga ada fungsi transformatif, merubah cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru, atau bahasa Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus adalah lahir kembali. Beragama yang baik, nah ini yang Yesus tekankan ya. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita harus memahami bagaimana hidup orang Farisi itu sampai Yesus membuat perbandingan seperti itu. Dalam kehidupan zaman Yesus, orang-orang Farisi menghayati agamanya sebagai formalitas belaka untuk menutupi banyak hal, menjadi topeng dan jatuh kepada kemunafikan. Nah, itu bukan agama menurut Yesus ya. Kemudian materi yang kedua adalah tentang wahyu dan iman ya. Wahyu dan iman.
Dalam materi ini, saya juga membantu Anda untuk memahami wahyu. Menurut Gereja Katolik, wahyu adalah pernyataan diri Allah, cinta kasih, dan rencana keselamatannya. Allah yang transenden, yang jauh itu menyatakan diri karena cinta kasihnya untuk menyelamatkan kita. Disampaikan melalui peristiwa, jadi ada banyak ya, kemudian tanda dan sabda para nabi ya. Tujuannya untuk membawa manusia kepada persekutuan dengan Allah dalam kebahagiaan dan keselamatan abadi. Allah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang, Allah yang tidak tinggal diam di atas menara gadingnya sana, tetapi Allah yang menyatakan diri, Allah yang menjadi manusia, Immanuel, ya itulah pewahyuan. Maka pewahyuan yang paling nyata, yang paling agung adalah nampak atau terwujud dalam diri Yesus Kristus. Menurut dokumen gereja dalam Dei Verbum artikel 2, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Dengan wahyu itu, Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Ini sari wahyu yang disampaikan oleh gereja secara resmi. Allah yang tidak terselami oleh manusia itu karena cinta kasihnya, ya, karena saking cintanya kepada manusia ciptaannya, lalu Allah mewahyukan diri, menyatakan diri yang tadinya tidak kelihatan, tidak terpahami oleh manusia karena dosa, maka Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan diri kepada manusia dalam pertemuan pribadi. Dalam pertemuan itu, Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya saja, tetapi juga menyingkapkan kepada manusia rencana keselamatannya. Kehadiran Allah menyampaikan rencana Allah, yaitu menyelamatkan seluruh ciptaan. Wahyu Allah bukan informasi, melainkan komunikasi yang mengundang partisipasi. Jadi wahyu itu bukan, aku Allah mengenalkan diri, tetapi memerlukan tanggapan dari manusia, dari kita yang menerima pewahyuan itu. Manusia diajak bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuan dengan diri. Undangan wahyu, pewahyuan itu adalah undangan, tawaran dari Allah. Hubungan pribadi dengan Allah itulah intisari dari wahyu yang dipahami dalam agama Katolik. Pewahyuan dalam pemahaman gereja Katolik dimulai dari wahyu Allah atau pengenalan Allah kepada Abraham. Kemudian dilanjutkan kepada Musa, para nabi dan para raja, dan akhirnya mendapat pemenuhannya dalam diri Yesus. Sehingga dalam pemahaman gereja Katolik, wujud nyata dan paling agung pewahyuan Allah nampak dalam diri Yesus Kristus. Yesus menjadi puncak pewahyuan Allah. Ini ditegaskan oleh Konsili Vatikan II yang mengatakan bahwa melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam diri Yesus Kristus yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Dalam diri Yesus, pewahyuan Allah mencapai puncaknya. Sehingga setelah Yesus, kita mengimani tidak ada pewahyuan lagi ya. Karena Yesus menjadi puncak pewahyuan. Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengejawantah ya, Allah yang solider, Allah yang inkarnatoris. Maka Yesus adalah wahyu Allah yang penuh dan menentukan.
Bagi kita, Yesus menjadi penentu selamat dan tidak. Bagi kita, Yesus menjadi arah, menjadi tujuan, dan menjadi sekaligus kekuatan iman kita. Menurut iman Kristiani, Yesus tidak hanya menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga mewujudkan wahyu dalam dirinya, dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Seluruh yang dilakukan Yesus adalah bentuk pewahyuannya. Sabdanya, perbuatannya adalah pewahyuannya. Wahyu Allah bukanlah pertama-tama suatu ajaran, melainkan janji Allah mengenai karya keselamatan. Jadi bukan hanya batas pada pengertian, melainkan suatu janji dari Allah yang hendak menyelamatkan manusia. Keselamatan itu tidak lain dari kesatuan Allah dengan manusia dan terlaksana sepenuhnya dalam diri Kristus. Maka kalau karena satu orang manusia, keseluruhan manusia jatuh ke dalam dosa, maka satu orang manusia diutus dan menyelamatkan, satu orang itu membawa kemungkinan manusia yang menanggapi dengan kebebasannya memperoleh keselamatan. Lalu materi yang selanjutnya adalah tentang iman. Kalau tadi wahyu adalah tawaran ya, ajakan, maka ketika kita ditawari kita menanggapi. Tanggapannya memang bisa kita menolak dengan halus, bisa kita menerima dengan bebas, atau kita cuek saja. Iman adalah tanggapan atas pewahyuan itu. Kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman. Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan dan dengan sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan olehnya. Kata kuncinya adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Ketotalannya itu dilandasi sukarela, tidak ada paksaannya. Konsili Vatikan II menekankan kepatuhan imannya, sebab hanya iman seperti itu dapat menjadi jawaban yang wajar terhadap wahyu Allah. Jadi kalau digambarkan Allah itu yang dari atas ya, wahyu itu pernyataan diri dari Allah, iman adalah tanggapan kita yang menerima pewahyuan itu ya, secara bebas sebagai jawaban atas pewahyuan diri Allah. Iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah yang menyatakan diri tidak karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Inilah kemampuan dasar ketiga manusia, yaitu kehendak bebas. De Verbum artikel 2 menyatakan, sebagaimana Allah dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia, begitu juga jawaban manusia berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Jadi iman yang sungguh adalah iman yang keluar dari ketulusan dan keikhlasan untuk menjawab pewahyuan diri Allah atau pernyataan diri Allah. Dalam iman manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas berkenan memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Sekali lagi ya, dalam iman. Orang bisa saja tidak beriman, tetapi iman Kristiani ya mengakui bahwa kehadiran Yesus bentuk pewahyuan Allah. Allah yang maha segalanya mau hadir dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus, menyapa kita, berkomunikasi dengan kita, solider dengan kita, sehingga membantu kita untuk bisa mengimani Allah yang tidak kelihatan itu dalam diri Yesus. Dalam iman manusia menyerahkan diri kepada Sang Hidup. Kita umat Kristen mengenal Allah secara pribadi sebagai Bapa melalui Yesus. Jadi kalau kita mengatakan ya Bapa, itu adalah karena iman kita kepada Yesus. Yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa adalah Yesus Kristus.
Sebagaimana Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, kita umatnya juga berhak untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Karena sakramen pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga kita berhak memanggil Allah kita sebagai Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan anak kepada yang berkenan menyatakannya. Artinya kita tidak mengenal Allah itu siapa. Allah itu Bapa tanpa diperkenalkan oleh Yesus. Karena Yesuslah yang mengenal Allah itu sebagai Bapa. Kemudian bagaimana kita menghayati iman ya, karena iman itu tadi katakan harus nampak ya. Sikap batin itu harus bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang lain. Maka ada dua kecenderungan. Ya, kecenderungan yang pertama adalah iman yang ekstrinsik ya. Iman yang tidak menyatu dengan pribadi orang yang beragama, tidak mempengaruhi seluruh hidupnya, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ada ya. Ini yang harus kita jauhi. Ya. Iman yang di luar pribadinya. Ada. Menganut agama hanya sebatas untuk mendapatkan stempel. Mungkin ya, ini memang sekarang sedang ramai dibicarakan, mungkin agama hanya untuk suatu kewajiban karena harus beragama mungkin gitu. Jadi belum masuk ke dalam dirinya sendiri. Agama digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Agama menjadi tempat atau kedudukan dan status dalam masyarakat untuk mencari status. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Tidak beriman kepada Tuhan tetapi memanfaatkan Tuhan mencari keuntungan dari agama. Ini juga yang harus diwaspadai karena ini bisa membahayakan kebersamaan sebagai komunitas di mana kita hidup. Orang-orang yang menghayati imannya secara ekstrinsik cenderung bergaya melindungi kepentingan kelompoknya. Iman yang tidak menyatu dengan pribadi orang yang beragama. Iman yang tidak menyatu dengan seluruh yang dihayatinya. Ini yang harus kita waspadai ya, hidup seperti ini. Karena bisa saja itu terjadi pada orang-orang Kristen. Dan kalau kita terjangkit dengan iman yang ekstrinsik ini, maka dengan sendirinya maksud Yesus untuk menghadirkan keselamatan yang sudah bisa dimulai dari sekarang ini lalu tidak tercapai. Maka harus hati-hati. Penghayatan yang instruksif ini yang diharapkan berkembang dalam diri kita masing-masing, yaitu memeluk agama sampai pada penghayatan iman sehingga agama mempengaruhi seluruh hidupnya. Dalam suatu seminar, seorang doktor liturgi, Ekaristi menjadi penting dalam gereja Katolik, tetapi Ekaristi yang baik dan benar juga harus berbuah bagi kehidupan sekitarnya. Maka secara sederhana, kalau kita rajin berekaristi, maka kita juga harus mempunyai dampak positif bagi kehidupan sekitar kita. Demikian juga dalam hal agama dan beriman. Kita beriman dan beragama dengan baik, itu juga harus mempunyai dampak sosial yang bisa dinikmati orang di sekitar kita. Iman menjadi norma hidup yang paling utama. Jadi harus diukur dalam iman kita ketika kita mau melakukan sesuatu, pertanyaannya, refleksinya apakah ini sesuai dengan iman saya. Iman yang menyelamatkan, iman yang berorientasi kepada kesempurnaan. Menyatukan dan menyeimbangkan hidup agama dan hidup di dunia ini. Sehingga memang semuanya agama harus berorientasi untuk hidup eskatologis. Tetapi hidup eskatologis juga harus sudah hadir sekarang, maka harus seimbang. Moral dan ekonomi, hidup pribadi dan hidup masyarakat harus diwarnai, dijiwai oleh iman Kristen kita.
tampil sebagai manusia yang berpendidikan dan penuh tanggung jawab. Ini yang saya harap teman-teman mahasiswa IKADO yang mengikuti mata kuliah saya ini harus menjadi manusia yang bertanggung jawab ya. Kita semua harus dalam hal ini dituntut menjadi yang terdepan dalam hal kebaikan, kebenaran, dan keindahan ya. Menghayati agama tanpa syarat. Saya mau mengikuti agama ini kalau, saya mau ini kalau, itu berarti amat saya. Cenderung bergaya murid, menjalankan hidup dengan sikap murid, mau belajar, mau maju, mau taat, dan mau berkorban. Murid atau sebetulnya ya pemuritan yang lebih tepat ya dibandingkan siswa, karena Yesus menjadikan murid-muridnya, mengutus murid-muridnya, terjadi pemuritan. Sehingga mengantar kita kepada sikap kemuritan itu yang mau berkorban, mau maju. Tidak ada kata puas ya. Sebelum kita bertatap muka dengan Sang Pencipta, kita ini harus selalu haus akan kebaikan, selalu haus akan keindahan, kebenaran. Sehingga kita belum merasa puas sebelum kita bertatap muka dengan Sang Sumber Hidup. Memeluk agama dan dengan menghayati iman sampai ke lubuk hati. Inilah agama yang mempunyai daya gerak. Iman menjadi norma hidup yang paling utama. Semuanya harus diukur atau normanya harus kembali kepada agama kita. Apakah yang saya lakukan sesuai dengan iman, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Beberapa ciri yang bisa kita amati dari orang itu beragama atau tidak, bisa menerima diri sendiri, sudah selesai dengan diri sendiri dan sesama ya apa adanya. Ketika kita bisa berdialog kehidupan dengan teman-teman yang beragama lain, kita bisa dikatakan mempunyai iman Katolik yang dewasa, karena iman Katolik mengajarkan bahwa kita harus mencintai semua orang. Berani menghadapi hidup yang nyata dan tidak lari dari kenyataan. Contohnya adalah Yesus sendiri. Ketika orang-orang membutuhkan makanan, Yesus mencobai Filipus ya, apakah ada makanan ya. Lalu Filipus, berapa uang untuk membeli roti? Tapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi makan. Jadi tidak boleh melarikan diri dari masalah. Kita harus belajar dari Yesus untuk berani menghidupi masalah-masalah itu dan mencari solusinya. Berani mengambil keputusan dan menerima risiko dari keputusan yang telah diambil. Ya, saya sangat salut kepada teman-teman ya, walaupun hanya sedikit, tetapi berani mengambil risiko karena iman tidak ditentukan jumlahnya berapa. Tapi iman adalah suatu keputusan yang berani tanggung jawab dan berani menanggung risikonya ya. Matang emosi, dapat mengendalikan diri. Nah, ini memang sekarang ini kita betul-betul dituntut ini ya, bisa mengendalikan diri. Banyak hal bisa kita gunakan sebagai cara untuk belajar mengendalikan diri ya. Entah itu dalam bermedia sosial, entah itu dalam persahabatan atau pergaulan sehari-hari, ada banyak hal yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kematangan emosi dan belajar mengendalikan diri. Matang secara seksual, seksual itu keseluruhan dari seluruh yang kita miliki, Anda yang laki-laki maupun yang perempuan, seluruhnya ini adalah menjadikan anugerah Tuhan. Maka manusia seksual adalah manusia yang bisa menggunakan seluruh seksualitasnya, keberadaan kita itu sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Allah. Mempunyai pegangan hidup, bersikap terbuka, mampu bekerja sama, dan bekerja bukan karena diperintah ya, belajar bukan karena akan UTS gitu ya, berbuat baik bukan karena dilihat orang atau diliput, mengunggah sesuatu yang berharga bukan ingin mencari subscriber atau mencari follower dan macam-macam, tapi karena itu baik, karena itu bisa membantu orang untuk mendapatkan pencerahan dan kita sendiri juga begitu. Saya berharap materi-materi ini bisa membantu kita semua dalam menghayati hidup keagamaan kita,
hidup iman kita yang nampak dalam persaudaraan. Selamat mempersiapkan diri, jangan khawatir, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu membimbing kita ya. Tetapi sekali lagi, main player-nya ya, pemain utamanya adalah kita. Kita ini diberi karunia kebebasan. Maka mari kita menggunakan kebebasan yang diberikan Allah itu, bebas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan memberkati dan sukses untuk Anda semua.